Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iksan, NIM H0711191049. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara normalisasi tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 dari KRS, KHS, dan transkrip nilai. Pertama, apa itu normalisasi? Normalisasi database adalah proses pengaturan ulang desain database agar menjadi bentuk standar sehingga terhindar dari anomali database. Nah, di sini langsung saja saya akan memulai membuat tabel, membuat data normalisasi dari tabel dari KRS. Nah, langsung saja saya akan membuat normalisasi tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 dari KRS. Pertama, sebelum itu kita membuat dulu bentuk tidak normal atau anormal form. Nah, bentuk tidak normal ini adalah tabel yang merangkum semua kelompok data yang saling berhubungan dan biasa disebut tabel universal. Cara membuatnya itu kita tinggal lihat datanya. Misalnya ini KRS. Di sini kita lihat atribut-atribut dari KRS. Di sini kan terdapat foto mahasiswa, nama mahasiswa, NIM, program studi, pembimbing akademik, kelas, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, ruangan, hari, jam, dan pembimbing akademik. Setelah kita mengetahui atributnya, kita tinggal masukkan atribut-atribut ini sebagai header dan value-value ini sebagai eh, kolom-kolom dari tabel itu. Nah, inilah tabel uh, unnormal form dari KRS. Di sini atributnya itu ada NIM seperti yang tadi, NIM nama program studi, pembimbing akademik. Kemudian kolom-kolomnya berisi value value dari atribut itu. Misalnya ini NIM ada H0711911999, begitupun seterusnya. Semua value-nya dimasukkan ke dalam kolom dari tiap atribut. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui bentuk tidak normal dari tabel KRS, selanjutnya kita akan mengkonversinya ke eh, data dengan normal tahap 1. Nah, data dengan normal tahap 1 memiliki dua syarat. Yang pertama, setiap kolom harus mengandung nilai tunggal, dan yang kedua, tabel harus memiliki primary key. Kita lihat kembali ke data tadi. Ini. Di sini kita lihat bahwa eh, kolom NIM dalam satu eh, kolom itu memiliki nilai tunggal. Begitupun nama sampai semester. Tapi kita lihat pada kode mata kuliah, kelas, mata kuliah dan nama mata kuliah dan lainnya. Dalam satu kolom itu nilainya tidak tunggal, ada beberapa nilai. Sehingga untuk membuat nilainya tunggal, kita pecah ini, kita pecah tiap kode mata kuliah menjadi satu baris. Sehingga nilainya jadi tunggal. Akan tetapi, kita lihat bahwa pada eh, kolom NIM, apabila ini dipecah, terdapat baris-baris yang kosong. Nah, untuk ini kita mengisinya dengan data yang berulang dari eh, data yang telah ada pada kolom NIM. Jadi kita dapat bentuk datanya seperti ini. Ini tidak ada lagi baris yang kosong. Nah, selanjutnya kita akan mencari primary key-nya. Nah, kita tahu bahwa pada KRS itu yang membedakan tiap mahasiswa adalah NIM-nya. NIM yang menjadi identitas dari suatu mahasiswa. Tapi kita lihat di sini. Sehingga NIM ini menjadi salah satu kandidat untuk primary key. Akan tetapi, salah satu ciri dari primary key itu adalah apabila terdapat primary key yang sama, maka semua nilai-nilai dari atribut yang lain juga harus sama. Kita lihat, ini NIM, ini kita bandingkan dua NIM. Kita lihat nama sama, program studi sama, pembimbing akademik sama, foto sama, tanggal pembuatan sama, semester sama. Akan tetapi pada atribut kelas nilainya tidak sama. Sehingga primary key ini uh, belum valid untuk KRS ini. Sehingga kita cari lagi satu atribut yang bisa dijadikan key, yang mana itu bisa membuat uh, uh, key ini sebagai identitas dari
KRS ini. Nah, di sini saya mengambil kode mata kuliah. Kenapa? Karena kita lihat tiap kode mata kuliah ini berbeda, bisa dijadikan identitas dan apabila kode mata kuliah ini berbeda, nilai atribut lainnya juga berbeda. Nah, jadi di sini saya menggunakan NIM dan kode mata kuliah dikombinasikan sebagai primary key. Nah, kita lihat kombinasinya. Setelah dikombinasikan, kita lihat bahwa primary key ini sudah memenuhi syaratnya. Lanjut ke data dengan normal tahap 2. Nah, syarat dari normal tahap 2 adalah ada dua. Yang pertama, bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normal tahap 1. Dan yang kedua, atribut bukan kunci harus memiliki ketergantungan fungsional sepenuhnya pada kunci utama. Untuk syarat pertama tadi sudah terpenuhi karena kita telah mendapatkan eh, data normal tahap satunya. Syarat yang kedua itu atribut bukan kunci harus memiliki ketergantungan fungsional sepenuhnya pada kunci utama. Nah, ini maksudnya eh, suatu atribut harus dipengaruhi sepenuhnya oleh kunci utama. Tapi kita lihat pada data dengan normal tahap 1 yang telah kita dapatkan tadi, kita lihat pasti sudah tahu bahwa eh, ini atribut kelas, ini atribut kelas itu hanya bergantung sepenuhnya pada kode mata kuliah. Nilai dari atribut kelas ini tidak dipengaruhi atau tidak berhubungan sepenuhnya dengan atribut NIM, dengan primary key NIM, hanya dengan kode mata kuliah. Tetapi tadi dikatakan bahwa suatu atribut yang bukan key harus memiliki uh, ketergantungan fungsional sepenuhnya. Oleh karena itu, inilah contoh atribut yang tidak memiliki ketergantungan fungsional sepenuhnya terhadap primary key. Untuk mempermudah, kita membuat yang namanya diagram KF atau diagram ketergantungan fungsional untuk melihat visualisasi dari ketergantungan fungsional itu. Nah, inilah diagram ketergantungan fungsional dari KRS. Di sini inilah kita lihat bahwa NIM dan kode mata kuliah adalah primary key-nya. Nah, atribut tanggal pembuatan dan semester itu memiliki ketergantungan fungsional sepenuhnya terhadap kedua primary key ini, sehingga ini langsung berhubungan dengan tanda panah dengan kedua primary key ini. Sedangkan atribut nama, program studi, pembimbing akademik, foto, dan total SKS itu hanya uh, memiliki ketergantungan sepenuhnya dengan primary key NIM, tidak bergantung kepada kode mata kuliah. Nah, begitu pula atribut kelas, nama mata kuliah, SKS mata kuliah, ruangan, hari dan jam, ini juga hanya memiliki ketergantungan fungsional sepenuhnya dengan kode mata kuliah. Nah, setelah kita tahu ketergantungan fungsional dari tiap atribut, kita bisa membuat tabel normalisasi tahap 2-nya. Nah, tabelnya seperti ini. Data normalisasi tahap 2 seperti ini. Kita lihat bahwa tiap atribut yang memiliki ketergantungan fungsional terhadap primary key yang berbeda dibuatkan tabel masing-masing. Seperti atribut tanggal pembuatan semester ini kan tadi memiliki hubungan fungsional sepenuhnya dengan primary key NIM dan kode mata kuliah sehingga dibuatkan suatu tabel dengan primary key NIM berkombinasi dengan kode mata kuliah. Sedangkan atribut nama, program studi, pembimbing akademik, foto, dan total SKS ini hanya berhubungan memiliki ketergantungan fungsional sepenuhnya dengan primary key NIM, sehingga juga dibuatkan sebuah tabel. Begitu pula untuk atribut yang memiliki ketergantungan fungsional sepenuhnya dengan kode mata kuliah, dibuatkan tabel tersendiri. Nah, selanjutnya kita akan mengkonversi dari data dengan normal tahap 1 ke normal tahap 3. Yang pertama, syaratnya yaitu yang pertama, bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normal tahap 2. Tadi ini kan sudah terpenuhi. Dan yang kedua, tidak ada ketergantungan transitif dalam data tersebut. Apa itu ketergantungan transitif? Misalnya terdapat suatu atribut X yang mempengaruhi atribut Y, kemudian Y mempengaruhi Z, maka X tadi juga bisa mempengaruhi Z. Inilah yang dinamakan ketergantungan transitif. Jadi dalam data tersebut kita akan menghilangkan ketergantungan transitifnya. Kita lihat di sini.
pada data normal tahap 2 kita lihat bahwa terdapat ketergantungan positif transitif antara kode mata kuliah, kelas, dan nama mata kuliah. Kenapa? Karena apabila kita ketahui kode mata kuliahnya, kita bisa ketahui kelasnya. Dan apabila kita ketahui kelas, kita bisa mengetahui nama mata kuliah. Sehingga bisa dikatakan bahwa apabila kita mengetahui kode mata kuliah, kita juga mengetahui nama mata kuliah. Kita lihat pada diagram KF. Di sini terdapat ketergantungan transitif, yaitu kita lihat pada primary key mata kuliah. Apabila kita mengetahui primary dari kode mata kuliah ini, kita bisa mengetahui kelas. Nah, dan apabila kita mengetahui kelas, kita juga mengetahui nama mata kuliah, SKS mata kuliah, ruangan, hari, dan jam. Oleh karena itu, dalam normalisasi tahap 3 kita menghilangkan semua ketergantungan transitif ini. Sehingga kita memperoleh normalisasi tahap 3 seperti ini. Kita lihat bahwa tadi atribut dengan NIM dan nama kode mata kuliah sebagai primary key tetap sama tabelnya karena tidak terdapat ketergantungan positif. Begitu pula yang memiliki primary key NIM. Tapi yang memiliki primary key kode mata kuliah tadi dipecah menjadi dua, yang mana terdapat atribut kelas yang sebagai dengan primary key kode mata kuliah, kemudian terdapat pula tabel dengan primary key dari atribut kelas jadi primary key karena dengan mengetahui atribut kelas kita juga tahu nama mata kuliah, SKS mata kuliah, ruangan, hari, dan jam. Nah, inilah data dengan normalisasi tahap 3 dari KRS. Next kita beralih ke KHS. Misalnya di sini terdapat contoh KHS. Nah, dalam KHS ini seperti yang tadi terdapat beberapa atribut, nama, NIM, fakultas, program studi, jenjang, kode mata kuliah, hasil mutu, angka mutu, kredit SKS, dan lain-lain. Nah, kita kembali membuat tabel, kita kembali membuat abnormal form dari data ini. Kita memperoleh seperti yang tadi, headernya adalah atributnya, kemudian value-value ini dijadikan sebagai baris-baris dari atributnya. Selanjutnya seperti yang tadi di sini kita akan mengkonversi abnormal formnya menjadi normalisasi tahap 1. Seperti tadi kita pecah baris-baris yang terdapat nilai tidak tunggal, kemudian baris-baris kosong kita isi dengan data sebelumnya yang telah diketahui dari kolom itu, sehingga kita mendapatkan tabel seperti ini. Kemudian kita lihat yang mana primary key-nya. Kita lihat bahwa NIM ini menjadi kandidat primary key, akan tetapi tiap primary key yang sama harus memiliki data dari tiap atribut sama. Jadi ini tidak terlalu valid untuk semua data, sehingga kita kombinasikan dengan atribut lainnya yang bisa dijadikan primary key juga, yaitu kode mata kuliah, sehingga inilah primary key yang valid untuk semua data dalam normal tahap 1 ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat normal tahap 2 dari KHS. Syaratnya seperti tadi. Yang pertama, data dengan normal tahap 1 lagi didapatkan. Dan yang kedua, terdapat hubungan fungsional sepenuhnya antara atribut yang bukan key dengan primary key. Kita kembali buat diagram ketergantungan fungsionalnya. Kita lihat bahwa hasil mutu, angka mutu, kredit SKS, dan mutu memiliki ketergantungan fungsional sepenuhnya dengan kedua primary key, kombinasi kedua primary key. Kemudian atribut nama mata kuliah hanya memiliki ketergantungan fungsional sepenuhnya dengan kode mata kuliah. Atribut nama, program studi, fakultas, jenjang, tahun masuk, IPK, dan jumlah SKS itu memiliki ketergantungan fungsional sepenuhnya dengan primary key NIM, sehingga kita bisa membuat normal tahap 2-nya seperti ini. Di sini terdapat tabel yang primary key-nya merupakan kombinasi antara kode mata kuliah dan NIM, di mana
Atribut-atribut dari primary key ini adalah hasil mutu, angka mutu, kredit SKS, mutu, dan semester. Kemudian tabel dengan primary key NIM, di mana atributnya nama, fakultas, program studi, jenjang, IPS, jumlah SKS, dan mutu, jumlah mutu. Kemudian atribut nama mata kuliah dengan primary key kode mata kuliah. Next, kita akan membuat normalisasi tahap 3-nya. Kembali ke diagram KX, kita lihat kombinasi primary key kode mata kuliah dan NIM memiliki hubungan transitif fungsional dengan hasil mutu dan angka mutu, sehingga nanti kita hilangkan ini. Begitu pula dengan primary key NIM dengan program studi ke fakultas dan jenjang. Oleh karena itu, kita dapatkan normalisasi tahap 3-nya seperti ini. Terdapat tabel dengan primary key kode mata kuliah dan NIM, di mana terdapat atribut hasil mutu, kredit SKS, mutu, dan semester. Tetapi tadi kan di sini terdapat pula atribut angka mutu. Tetapi kan memiliki hubungan ketergantungan transitif. Jadi kita buatkan tabel lain dengan primary key hasil mutu. Kemudian atribut dengan primary key NIM. Di sini terdapat pula hubungan transitif seperti pada yang tabel yang atas, yaitu di sini terdapat hubungan transitif antara NIM program studi ke fakultas dan jenjang. Jadi kita pecah lagi tabelnya. Di sini terdapat tabel yang memiliki primary key program studi. Kemudian atributnya itu fakultas dan jenjang. Dan untuk tabel kode mata kuliah dengan primary key kode mata kuliah, tabelnya masih seperti tadi. Nah, selanjutnya normalisasi dari transkrip nilai. Kita lihat transkrip nilai, contoh transkrip nilai. Di sini atributnya ada nama, NIM, fakultas, program studi, jenjang, tahun masuk, kode mata kuliah, nama mata kuliah, hasil mutu, angka mutu, kredit SKS, mutu. Ya, itu saja. Kemudian kita masukkan lagi ke tabel untuk membuat unnormal formnya. Kita peroleh seperti ini. Di sini masih ada satu baris dengan data tidak tunggal, sehingga untuk membentuk normal tahap satunya seperti tadi, syaratnya itu kita buat seluruh barisnya terdapat data tunggal, kemudian data-data yang kosong kita isi dengan data yang telah ada pada baris pertama. Kemudian kita lihat primary key-nya seperti pada KRS dan KHS, itu NIM dan kode mata kuliah kombinasinya, karena kombinasi kedua primary key inilah yang memenuhi seluruh syarat primary key untuk seluruh atribut. Kemudian kita akan membuat normal tahap 2-nya. Kita buat seperti tadi, syaratnya itu normal tahap 1 telah didapat, eh, dan yang kedua tiap atribut harus memiliki ketergantungan fungsional sepenuhnya dengan primary key. Nah, inilah diagram KF untuk uh, transkrip nilai. Kita lihat bahwa primary key, kombinasi primary key kode mata kuliah dan NIM itu terdapat ketergantungan fungsional dengan hasil mutu, angka mutu, kredit SKS, dan mutu. Kita lihat bahwa atribut hasil mutu, angka mutu, kredit SKS, dan mutu memiliki ketergantungan fungsional sepenuhnya dengan primary key kode mata kuliah dikombinasikan dengan NIM. Sedangkan atribut nama mata kuliah hanya bergantung sepenuhnya dengan kode mata kuliah, dan atribut nama, fakultas, program studi, jenjang, tahun masuk, IPK, dan jumlah SKS ini hanya memiliki ketergantungan fungsional sepenuhnya dengan NIM, tidak bergantung sepenuhnya terhadap kode mata kuliah. Kenapa? Karena misalnya kita tahu kode mata kuliahnya, belum tentu kita tahu nama mahasiswanya. Oleh karena itu, ini nama dan atribut lainnya ini yang bawa, ini tidak bergantung sepenuhnya dengan kode mata kuliah. Dan yang terakhir, kita akan membuat normal tahap 3 dari data ini, yaitu dengan cara
Kita ketahui dulu norma tahap 2-nya, kemudian kita hilangkan ketergantungan transitif dari data ini. Kita lihat lagi ketergantungan transitif yang ada pada data ini dapat dilihat dari diagram KF tadi. Nah, kita lihat pada diagram KF ini, uh, primary key kode mata kuliah dikombinasikan dengan NIM memiliki ketergantungan transitif dengan hasil mutu ke angka mutu. Jadi ini nanti kita akan hilangkan. Begitu pula dengan atribut primary key NIM ke program study, ini memiliki ketergantungan fungsional sepenuhnya ke jenjang, begitu pula ke fakultas. Karena itu, ini juga nanti kita akan hilangkan. Sehingga kita peroleh normal tahap 3-nya seperti ini. Kita lihat primary key kode mata kuliah kombinasi NIM, atribut angka mutu dibuatkan tabel lain dengan primary key hasil mutu. Mengapa? Karena ini memiliki hubungan transitif ya. Ketergantungan positif transitif maksudku. Kemudian ini atribut dengan primary key NIM. Terdapat juga pemecahan. Di sini dengan primary key NIM masih ada nama program studi tahun masuk IPK dan jumlah SKS. Akan tetapi ada pula tabel dengan primary key program studi yang kemudian atributnya itu fakultas dan jenjang. Dan yang terakhir, tabel dengan primary key kode mata kuliah yang atributnya nama mata kuliah masih seperti pada norma tahap 2 tadi. Nah, demikianlah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.